Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang seorang anak laki-laki dan ibunya yang pergi haji. Tetapi ketika mereka tiba, mereka tidak dapat melihat Ka'bah. Bahkan mereka sampai 7 kali melakukan ibadah haji. Bagaimanakah kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Iksan memanggil ibunya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Ibu Farida tentu sangat senang dengan ajakan anaknya itu. Muslim yang mampu secara finansial harus menunaikan kewajiban haji. Semua perlengkapan sudah siap. Singkatnya, ibu dan anak ini akhirnya berhasil sampai ke tanah suci. Keduanya sebelumnya sehat walafiat, tetapi setelah tiba waktunya mereka akan melakukan tawaf dengan ikhlas dan ingin menyeru kepada Allah Tuhan semesta alam. Labaik Allahumma labaik, aku datang memenuhi seruanmu ya Allah. Iksan membawa ibunya bersamanya dan berkata, Umi unzur ila Ka'bah. Bu, lihatlah Ka'bah. Iksan menunjuk ke sebuah bangunan persegi panjang berwarna hitam, atau itu yang disebut Ka'bah. Ibu Farida yang sedang berjalan di samping anaknya tidak melakukan apa-apa dan tetap diam. Ibu Farida itu tidak melihat apa yang ditujukan putranya. Iksan memberitahu ibunya lagi. Dia bingung melihat wajah ibunya. Wajah ibu bingung. Ibunya sendiri tidak dapat memahami bahwa dia tidak dapat melihat apapun kecuali kegelapan. Dia menggosok matanya beberapa kali, tetapi kemudian hanya melihat kegelapan. Sebenarnya tidak ada masalah terkait kesehatan matanya. Beberapa menit yang lalu dia masih bisa melihat semuanya dengan jelas, tetapi ketika dia memasuki masjid semuanya menjadi gelap. Setelah melakukan haji 7 kali, Iksan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa untuk pengampunan. Hati Iksan sangat sedih. Dia datang ke Baitullah mengharapkan belas kasihannya. Menjadi tamu Allah terasa hampa tanpa sepenuhnya melihat kemuliaannya dan merasakan kuasa dan anugerahnya. Iksan tidak putus asa, mungkin dengan ibadah dan taubatnya yang benar suatu saat nanti ibunya bisa melihat Ka'bah dan merasakan keagungannya. Iksan berencana kembali membawa ibunya berhaji tahun depan. Ternyata keberuntungan tidak berpihak kepadanya. Peristiwa serupa terjadi pada tahun berikutnya. Ibunya kembali melewati Ka'bah dan ia tidak bisa melihat bangunan yang melambangkan persatuan umat Islam itu. Ibunya tidak bisa melihat Ka'bah lagi. Iksan tidak putus asa. Tahun berikutnya dia membawa ibunya ke tanah suci. Anehnya, ibunya masih belum bisa melihat Ka'bah lagi. Setiap kali dia berada di Masjidil Haram, dia hanya melihat kegelapan dan kegelapan. Ada hal yang aneh yang terjadi pada ibunya. Kejadian ini terulang 7 kali selama ibadah haji. Iksan bertanya-tanya, mengapa ibunya menjadi buta di depan Ka'bah? Setiap kali dia meninggalkan Ka'bah, penglihatannya selalu normal. Dia bertanya-tanya, apakah ibunya telah dihukum Allah? Apa yang telah diperbuat ibunya? Semuanya dicari di dalamnya. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari seorang alim ulama yang membantunya mengatasi masalahnya. Beberapa menit kemudian ia mendengar bahwa ada seorang ulama di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yang terkenal dengan ketakwaan dan kemurahan hatinya. Iksan dapat bertemu dengan ulama tersebut tanpa kesulitan. Kemudian ia pun menanyakan pertanyaan ini kepada ulama tersebut. Setelah mendengarkan dengan seksama, ulama tersebut meminta untuk memanggil ibunya. Kemudian Iksan pun pulang. Setelah kembali ke rumah, dia menghubungkan ibunya dengan ulama tersebut. Untungnya sang ibu bersedia mengabulkan permintaan anaknya. Dia juga ingin memanggil ulama dan menceritakan pengalamannya di tanah suci. Maka ulama itu menyuruh ibu Iksan untuk merenung dan memikirkan kembali mungkin ada tindakan atau kejadian yang pernah menimpanya di masa lalu yang menghalanginya untuk menerima rahmat Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Ihsan disuruh jujur dan tulus tentang apa yang dia lakukan. Anda harus jujur kepada saya karena masalah Anda tidak sepele, kata ulama itu kepada Ibu Farida. Farida terdiam sejenak, kemudian meminta waktu untuk memikirkannya. 7 hari berlalu, tidak ada kabar dari Farida. 2 minggu setelah percakapan pertama, akhirnya Ibu Farida menelepon dan menceritakan kepada ulama tersebut. Waktu masih muda, saya bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Oh, bagus. Perawat adalah pekerjaan yang mulia, kata si ulama itu. Tapi saya mencari uang sebanyak-banyaknya dengan segala cara, baik halal maupun haram. Lalu ulama itu terkejut. Dia tidak berharap seorang wanita mengatakan itu. Di sana Farida sering menukar bayi karena tidak semua ibu senang dengan bayinya. Jika seseorang menginginkan anak laki-laki, saya akan menukar anak itu sesuai dengan keinginannya. Ulama itu sangat terkejut setelah mendengar penjelasan Farida. Astagfirullah, betapa teganya Ibu Farida itu menyakiti hati para ibu yang Allah perintahkan untuk memiliki seorang anak. Bayangkan berapa banyak keluarga yang dia hancurkan dari garis keturunannya tidak diketahui. Apakah kamu tidak tahu, Farida, bahwa dalam Islam menjaga nasab atau keturunan sangat penting? Jika bayi itu ditukar, tentu garis keturunannya tidak jelas. Padahal nasab ini sangat penting dalam perkawinan, terutama dalam hal mahram atau muhrim, yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Itu saja yang saya lakukan, kata Farida. Itu saja? Tanya ulama yang bingung itu. Anda tahu berapa banyak keluarga yang dihancurkan oleh dosa besar Anda? Ulama itu berkata dengan tegas, apalagi yang Anda lakukan? Ulama itu bertanya lagi dengan tidak sabar. Saya juga memandikan orang mati di rumah sakit. Oh, itu pekerjaan bagus, kata ulama itu. Ya, tapi saya memandikan orang mati dengan bantuan penyihir. Ulama itu bertanya tidak mengerti apa yang dia maksud. Setiap kali saya bermaksud agar seseorang mati atau jatuh sakit, semua alat sihir itu dikubur di tanah tergantung pada keadaan. Tetapi saya tidak menguburnya di tanah, tetapi memasukkannya ke dalam mulut orang mati. Suatu ketika seorang soleh meninggal di sana. Seperti biasa saya menaruh berbagai benda di mulutnya seperti benang, jarum, dan lain-lain. Saya tidak tahu mengapa benda itu sepertinya melompat dan tidak mau masuk meskipun saya menekannya dengan keras. Benda itu selalu kembali, mencoba lagi dan lagi dan lagi. Akhirnya emosi saya memuncak dan saya memasukkan benda itu dan menutup mulutnya. Ini adalah salah satu dosa yang telah saya lakukan. Mendengar kata-kata Farida, kemudian ulama itu berteriak dengan marah. Hanya itu yang Anda lakukan? Aku tidak bisa membantumu. Aku mengangkat tangan. Ulama terkejut dengan sikap Farida. Dia adalah seorang wanita yang tidak pernah memikirkan seseorang dalam hidupnya dan memiliki hati nurani yang sangat kejam. Tidak ada wanita yang begitu kejam dalam hidupnya. Akhirnya sang ulama berkata, kamu membutuhkan ampunan dari Allah karena hanya Dia yang dapat mengampuni dosa-dosamu. Setelah 7 hari, ulama tersebut tidak mendengar kabar dari Farida lagi. Akhirnya meneponnya. Dia berharap Farida menyesali semua yang telah dia lakukan. Dia menginginkan belas kasihan Allah padanya agar Allah mengampuni dosa Farida. Setelah tidak mendapat kabar, kemudian ulama tersebut menghubungi keluarga Ihsan. Secara kebetulan, Ihsan menerima panggilan itu sendiri. Ulama itu bertanya, bagaimana ibunya? Ternyata kabar duka yang ia terima. Ihsan mengatakan, ibu sudah meninggal. Sang ulama itu terkejut mendengar berita ini. Bagaimana ibumu meninggal? Tanya sang ulama itu. Ihsan akhirnya bercerita. 2 hari setelah menelepon, ibunya jatuh sakit dan meninggal. Peristiwa pemakaman ibu sangat mengejutkan. Ketika tanah digali, tanah tertutup kembali dan mengeras lagi. Kemudian penggali mencari tempat lain untuk menggali dan terjadi lagi.
tanah yang digali sempit dan padat. Peristiwa terjadi begitu cepat sehingga para pengantar jenazah tidak menyadari tanah itu kembali rapat. Ini terjadi berulang kali. Pengantar jenazah yang melihat itu terkejut dan menyadari ada yang tidak beres. Mereka percaya bahwa insiden itu mungkin terkait dengan tindakan almarhum semasa hidupnya. Lama-kelamaan para penggali kubur menjadi frustasi dan lelah karena pekerjaan belum selesai hingga sore hari hampir terbenam matahari. Mereka akhirnya menyerah dan pulang. Tubuh ibu itu tergeletak di tanah kering. Sebagai seorang anak yang menyayangi dan menghormati ibunya, Iksan tidak tega meninggalkan orang tuanya tanpa dimakamkan. Kalaupun dibawa pulang, rasanya tidak mungkin. Iksan termenung sendirian di kuburan. Atas perintah Allah, seorang laki-laki berbaju hitam panjang mirip dengan pakaian khas Mesir tiba-tiba berdiri. Wajah pria itu tidak terlihat karena terhalang kerudungnya yang bergerak maju. Kemudian ia mengatakan kepada Iksan dan berkata, "Serahkan tubuh ibumu kepadaku dan pergilah ke rumahmu." Ketika Iksan mendengar bantuan pria itu, Iksan menjadi tenang dan berharap pria itu menguburkan jenazah ibunya. "Jangan melihat ke belakang sampai kamu tiba di rumah," perintah pria itu. Iksan mengangguk dan meninggalkan kuburan. Sebelum meninggalkan kuburan, dia ingin tahu apa yang akan terjadi pada tubuh ibunya. Setelah beberapa saat dia melihat ke belakang, melihat tubuh ibunya terbakar api. Wajah Iksan memucat saat api melalap seluruh tubuh ibunya. Belum habis rasa herannya, bola api lain kemudian menghantam dari arah berlawanan. Iksan takut. Dia mengambil langkah seribu dengan cepat meninggalkan tempat itu. Ulama itu mendengar dengan penuh perhatian. Iksan pun mengaku separuh wajahnya yang terkena api dan hangus terbakar. Ulama itu mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan Iksan. Dia menyarankan Iksan untuk segera melakukan ibadah dengan khusyuk dan meminta maaf atas tindakan atau kejahatan yang dilakukan ibunya. Tetapi ulama itu tidak memberitahu Iksan apa yang dikatakan ibunya kepadanya. Ulama meyakinkan Iksan bahwa jika seorang anak yang soleh bersungguh-sungguh memohon ampunan, maka dengan izin Allah, noda di pipinya akan hilang. Iksan kemudian kembali ke ulama itu dan memberitahu bahwa lukanya yang sebelumnya sangat menyakitkan dan panas luar biasa sekarang menghilang. Iksan tidak tahu apa yang telah dilakukan ibu semasa hidupnya. Iksan terus berdoa untuk ibunya. Dia berharap bahwa Allah mengampuni atas dosa yang telah dia lakukan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan benar tidaknya kisah tersebut memberikan banyak pelajaran bagi kita semua. Kita harus belajar darinya dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, keluarga kita, anak cucu kita, dan untuk semua orang yang kita cintai. Demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.